Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik-baik semuanya ya. Sebelum tadi masuk kelas sudah cuci tangan, Sudah, Bu. maskernya sudah dipakai, Sudah, Bu. terus sudah menggunakan hand sanitizer. Sudah. Ya sudah, kita bisa memulai pelajaran hari ini. Terus silakan Mbak Seren dipimpin doa terlebih dahulu. Mulai. Mulai. Apakah hari ini hadir semuanya? Hadir. Ya sudah, coba Ibu absen ya. Nurul Istiqomah, Hadir, Bu. Nur Oktavia, Hadir, Bu. Nurul Warga Sakinah. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini kelas lengkap, hadir semuanya. Semoga hari ini kalian juga bisa menerima pelajaran dengan baik ya. Masih ingat nggak pelajaran kemarin tentang apa? Kalau Nah, hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Coba perhatikan ya. Disentuh sendoknya. Apa rasanya? ini. Nah, yang Ibu bakar pada sendok di bagian ujungnya. Sekarang disentuh. Apa yang berbeda sebelum dibakar sama sesudah dibakar ini? Kalau sebelum dingin. Terus kalau sesudah? Kalau sesudah panas. Nah, padahal tadi Ibu membakarnya di bagian ujung, tapi di sini juga terasa panas kan? Nah, hari ini yang kita pelajari yaitu tentang jadi kalor tadi dari api itu berpindah ke sendok, menyebar. Padahal yang dibakar di sini tapi panasnya menyebar di sendok. Ya benar. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini kalian nanti itu bisa mengetahui pengertian dari perpindahan kalor, bisa membedakan jenis-jenis perpindahan kalor, bisa menyelidiki percobaan tentang perpindahan kalor dan menganalisis hasil percobaan. Setelah itu kalian bisa mempresentasikan hasil percobaan kalian. Ya, sebelum pelajaran dimulai silakan bukunya dikeluarkan dan dibuka bab tentang perpindahan kalor. Nah, Ibu mau menyampaikan sedikit materi tentang perpindahan kalor sebelum kalian nanti Ibu suruh melakukan pengamatan ya. Ada yang tahu pengertian perpindahan kalornya? Perpindahan kalor secara konduksi, perpindahan kalor secara konveksi. Kelihatan kan? Perpindahan kalor secara radiasi. Kalau perpindahan kalor secara konduksi itu perpindahan tanpa disertai perpindahan partikel zatnya. Perpindahan ini terjadi pada zat padat. Bagaimana sih perpindahan tanpa disertai perpindahan partikelnya? Tadi panas kan menyebar sih. Kalian bisa merasakan kan panasnya? Tapi sendok ini tuh tidak berubah kan? Tetap kan, bentuknya tetap sendok kan? Nah, jadi perpindahan panas yang tanpa merubah partikel bendanya, benda tetap menjadi seperti semula ya. Itu perpindahan konduksi. Contoh perpindahan konduksi apa saja?
besi yang dibakar di atas bara api. Terus apa lagi? Panci. Panci saat kalian memasak. Panci kan terasa panas ya. Bahan konduksi itu ada dua. Bahan yang berjenis konduktor dan bahan yang berjenis isolator. Kalau bahan yang berjenis konduktor semua bahan yang terbuat dari logam. Contohnya apa? Besi, aluminium, tembaga. Kalau isolator itu semua bahan kecuali yang terbuat dari logam. Contohnya apa? Kayu, plastik. Terus apa lagi? Kaca ya. Contohnya ya, ketika kalian memasak, nah kalian kan mau membuka tutup panci sih. Kalian menyentuh ujungnya terasa panas nggak? Iya. Panas? Enggak kan? Nah ini termasuk salah satu aplikasi dari isolator. Kalau yang bahan pancinya itu termasuk aplikasi dari konduktor. Nah kalau sekarang konveksi itu perpindahan panas disertai perpindahan partikelnya. Contohnya itu ketika kalian memasak air, bisa kelihatan kan ada gelembung-gelembung ketika air mendidih, itu perpindahan panas. Ya, ketika kalian memasak air, panas dari api itu berpindah ke air. Seperti ini. Air yang ada di dasar panci itu terkena kalor terlebih dahulu. Jadi air yang ada di dasar itu panas. Air yang ada di dasar ini naik ke atas dan menggantikan posisi air dingin yang ada di atas. Air dingin yang ada di atas turun ke bawah. Seperti itu terus sampai akhirnya air pada seluruh panci menjadi panas. Itu salah satu contoh dari konveksi, perpindahan panas atau kalor yang disertai perpindahan partikelnya. Terlihat gerakannya ya. Kalau di sendok tadi kan tidak terlihat. Nah, sekarang perpindahan radiasi. Perpindahan panas secara radiasi ini perpindahan tanpa ada mediumnya. Contohnya, ketika kalian berdiri di atas matahari, kalian bisa merasakan panasnya matahari, ya kan? Nah, sekarang kalian akan mengamati percobaan tentang perpindahan kalor. Selanjutnya kalian akan ibu suruh mengerjakan LKPD ya. Dikasih nama dulu LKPD-nya. Perhatikan di depan. Nah, ini kan ada air panas ya. Air panas yang berisi sendok, tusuk sate, sama sedotan. Nah, menurut perkiraan kalian, itu mana yang akan lebih panas terlebih dahulu? Sendok. Ya, dijawab sendiri-sendiri di LKS-nya. Poin prediksi yang kedua, ini ada dua kain. Dua kain, yang satu dua kain basah, yang satu dikeringkan di luar kelas, yang satu dikeringkan di dalam kelas. Mana yang akan lebih kering terlebih dahulu? Selanjutnya kalian akan melakukan pengamatan, pembuktian dari hasil prediksi kalian. Ayo disentuh. Kalian mengeringkan kain
yang basah di luar kelas, satunya dikeringkan di dalam kelas, di atas bangkunya masing-masing. Nah, yang satu ayo kita keluar kelas buat mengeringkan yang satunya. Ayo. Nah, sekarang tetap jaga jarak. Ayo. Nanti ibu menyuruh satu anak untuk mempresentasikan hasil percobaannya ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengamatan saya. Ya, ini dijelaskan Mbak Serenu. Menurut prediksi saya, sendok lebih panas. Dan setelah saya amati, sendok memang lebih panas. Perpindahan panas pada percobaan ini merupakan perpindahan panas secara konduksi. Ya, selanjutnya yang prediksi yang kedua. Menurut prediksi saya, kain basah yang ditaruh di luar akan menjadi lebih kering. Dan setelah saya amati, memang kain basah yang ada di luar lebih cepat kering karena ini merupakan perpindahan panas secara radiasi. Ya, beri tepuk tangan. Sudah, silakan duduk kembali. Terima kasih ya Mbak Serenu. Nah, tadi yang disampaikan Mbak Seren itu sudah benar ya. Sendok, tusuk sate sama sedotan ketika dimasukkan di dalam air panas yang lebih cepat itu sendok. Apa? Karena sendok itu merupakan bahan konduktor. Bahan yang konduktor itu bahan yang baik dalam menghantarkan panas. Sedangkan tusuk sate sama sedotan itu termasuk bahan isolator. Kalau bahan isolator itu buruk dalam menghantarkan panas. Terus perpindahan panas ini termasuk perpindahan panas apa? Perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas yang tanpa disertai perpindahan partikelnya. Tadi sudah benar jawabannya Mbak Seren. Terus yang kedua, jawabannya Mbak Seren juga sudah benar. Kain basah yang dikeringkan di luar kelas akan lebih cepat kering karena terkena sinar matahari. Jadi suhu panas matahari itu berpindah ke kain basah yang suhunya rendah. Jadi kain basah ini menyerap kalor matahari, makanya cepat kering. Sedangkan kain basah yang di dalam ruangan ini suhu ruangan itu tidak setinggi suhu di luar ruangan, makanya keringnya itu lebih lama. Perpindahan ini dinamakan perpindahan panas secara radiasi. Paham anak-anak? Sudah. Nah, ibu ini salah satu dari kalian berdiri di bangkunya untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Aku. Ya, yuk. Kesimpulan hari ini adalah perpindahan panas ada 3 cara, yaitu dengan konduksi, konveksi, dan radiasi. 2. Bahan konduksi terdiri dari konduktor dan isolator. Yang disimpulkan Mbak Riris udah benar. Jadi perpindahan panas itu ada 3, cara konduksi, konveksi, sama radiasi. Ya. Apakah pelajaran hari ini masih ada yang dibingungkan? Tidak, sudah paham semuanya ya? Sudah. Lah, ibu mau kasih kalian tugas di rumah, ditulis ya soalnya, ibu dikte. Ayo. 1. Jelaskan pengertian perpindahan kalor. 2. Sebutkan perbedaan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. 3. Jika kamu memanaskan air dalam panci aluminium dengan kompor gas, analisislah benda apa saja yang menerima kalor pada pemanasan itu. Nah, itu nanti dikerjakan, dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar energi dalam sistem kehidupan.
dipelajari ya di rumah bab itu. Ya, ya sudah. Sebelum pelajaran berakhir, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Riri. Doa mulai. Doa selesai. Ya sudah, pelajaran saya akhiri. Apabila ada salah kata dari Ibu, mohon dimaafkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.